Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview hasil pertandingan antara Indonesia menghadapi Kamboja yang pasti juga banyak teman-teman semua di seluruh Indonesia penggemar fanatik tentang sepak bola Indonesia, terutama untuk timnas senior, ya sudah mengetahui hasilnya kita menang. Skornya 2-1. 3 poin. Memang kalau bisa melihat masih banyak catatan. Kalau melihat dari laga perdana kita di grup A, Piala AFF menghadapi Kamboja ini di Gelora Bung Karno ya, di GBK. Jadi bagi STY tentunya dia sudah bisa melihat. Ada evaluasi mendalam tentang penampilan perdana kita. Ya pasti dia mungkin agak kecewa. Ya, kecewa bukan berarti dia melampiaskan bahwa pemain-pemainnya tampil buruk. Harus bersyukur ya bahwa kita bisa menang dengan 2-1. Yang penting kan kita mengamankan dulu 3 poin. Bukan soal skor besar yang harus kita bisa ambil dari laga perdana ini. Meskipun kita sebenarnya memiliki peluang. Kita bisa menang 3-1, 4-1 bahkan melawan Kamboja terutama di babak kedua ya. Ada beberapa peluang yang terbuang dengan percuma. Tapi kembali ke STY, dia kecewa mungkin karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dia. Mungkin keinginan, strategi, skenario yang dia buat terhadap tim ini tidak berjalan dengan baik di lapangan, tidak dilakukan, sehingga dia ada beberapa raut muka dia yang terlihat mungkin kesal ya karena tidak menghasilkan sesuatu yang baik ya, yang dia mau. Tetapi tidak mengapa ya, pasti setelah pertandingan ini dia akan memberikan motivasi terhadap semua pemain karena sudah melalui laga perdana yang berat. Memang diketahui di sini bahwa setiap laga pertama itu selalu sulit ya. Apalagi kita kan dalam tekanan bermain di depan publik sendiri yang menuntut kita harus bisa menang. Dengan keunggulan kualitas kita melawan tim lawan Kamboja ya pasti ada beban yang luar biasa dipikul oleh Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan ketika masuk lapangan. Saya sendiri tadinya berharap bahwa kita bisa menang paling tidak 2-0 ya. Nah, kalau soal ke depan tidak, tapi 2-0, tapi kemudian ada gol balasan. Ya. Dan di babak pertama semua gol 3 ini terjadi. Dimulai dengan Egy yang memanfaatkan umpan pertama Arhan dan akhirnya dia bisa membuat gol di menit ke-7. Tetapi kemudian 8 menit kemudian direspon dengan baik lewat tandukan dari sebuah set piece Kamboja. Ya, tandukan kepala dari Saret Keria ini yang membentur tiang gawang sebelah kanan Nadeo Argaminata dan bola masuk ke gawang. Sebelum akhirnya Witan Sulaiman memastikan ya, kemenangan kita unggul di babak pertama dan skor 2-1 ini bertahan sampai pertandingan berakhir. Ada kerjasama yang baik, Marcelino masuk dari sisi kanan untuk pertahanan sebelah kiri Kamboja memberikan umpan yang sangat manis, terukur terhadap Witan yang langsung menjebloskan gawang ke gawang Soksela ini. Nah, dengan 2-1 ini kita bisa mengamankan di babak pertama sampai kemudian di babak kedua. Nah, kalau bicara di babak kedua ada beberapa pergantian yang dibuat oleh STY ya kalau melihat dari apa yang dilakukan. Nah, starting 11 STY itu ya seperti yang diperkirakan sebelumnya ya, walaupun memang ada beberapa kejutan juga dengan Rafli yang ditampilkan lebih awal bukan Spaso untuk bisa mendampingi Egy dan Witan ada di garis depan dan Nadeo tetap di bawah Mister, kemudian 4 di belakang itu ya ada Asnawi di kanan, kemudian ada Pratama Arhan yang saya kira dia akan di bangku cadangan karena belum begitu bugar. Tetap dimainkan oleh STY sejak awal dan ada Fakhrudin bersama dengan Jordi Amat. Dan Jordi mengawali debut dia dengan baik. Artinya tidak kehilangan angka di GBK. Kita bisa menang 3 poin dan dia tampil oke lah menurut saya di debut pertama dia. Walaupun ada satu kartu kuning yang disematkan oleh wasit asal Jepang terhadap Jordi, tapi Jordi secara keseluruhan sebenarnya oke ya. Antisipasi intercept yang dibuat oleh Jordi oke untuk bisa ada di garis belakang. Di tengah dipimpin oleh Mark Klok, ada Ricky Kambuaya dan Marcelino, pemain muda kita yang diambil dari tim U20 yang sempat berlatih bersama dengan STY ya di Turki dan juga ke Spanyol. Marcelino Ferdinand bermain bahkan tidak tergantikan. Luar biasa. Ya, tapi ada beberapa kesempatan ya Marcelino terlalu banyak bermain dengan bola yang mestinya harus dia memberikan itu cepat umpan ke kotak penalti, tapi terlalu banyak dia menahan bola sehingga ada beberapa yang hilang. Yang mestinya ini harus diperbaiki di pertandingan
berikut. Untung pertandingan berikut kita saat kita tandang kita menghadapi Brunei Darussalam, bermain di Kuala Lumpur ya. Artinya kita bisa menang melawan Brunei karena Brunei dalam pertandingan sebelumnya juga kalah. Ya ketika di Manila, Filipina mengalahkan mereka dengan 4-1. Jadi Filipina berpesta gol saat bermain di Rizal Memorial Stadium mereka di Manila. Nah, kita akan coba untuk menghadapi Brunei pada tanggal 26 yang akan datang. Tetap tidak boleh menganggap enteng, harus fokus bagi pasukan STY ini. Apalagi Brunei ya, saya pikir sudah dalam kondisi yang tidak begitu bagus ya. Mental mereka itu drop setelah mereka juga disapu oleh Thailand dengan 5-0 di Kuala Lumpur. Nah, kembali ke Indonesia melawan Kamboja. Banyak masalah di sini adalah passing-passing yang memang masih banyak salah juga. Komunikasi di lapangan yang tidak jalan dengan baik. Dan juga cara membuild up serangan ya, dari bawah ke depan ini masih terasa kurang di sini. Nah, dalam statistik yang saya lihat, kita memang unggul mutlak, oke lah ya, dalam pertandingan ini. Ya, 55% penguasaan bola, 45% Kamboja. Kita melepaskan percobaan tembakan sampai 19 kali, ini kan cukup banyak kalau dilihat dalam satu pertandingan. Ya, wajar karena kita di tuan rumah dan saya bilang, secara kualitas memang kita unggul. Tetapi kita tidak memaksimalkan kesempatan untuk bisa mencetak gol lebih dari 2. Apalagi dengan on target atau tembakan mengarah ke gawang itu sampai 8 kali. Hanya 2 gol yang bersarang, semua di babak pertama. Ya, berarti ada 6 gol yang terbuang, yang on target, yang gagal. Terlepas dari memang penjaga gawang Soksela dari Kamboja ini bermain sangat bagus. Ya. Di babak kedua ada beberapa penyelamatan save dari Soksela ini yang menggagalkan kita untuk bisa mencetak gol. Bahkan setelah masuk di babak kedua, ya, kemudian kita lihat di sana ada satu kesempatan dari Witan yang lepas sudah one on one dengan Soksela dan ketika dipersempit oleh penjaga gawang Kamboja ini Witan terlalu terburu-buru. Padahal dia masih bisa menggiring bola ketika berhadapan untuk lebih ke kiri arah penjaga gawang Soksela ini atau ke kanan Witan, tetapi Witan langsung buru-buru mengambil tembakan dan bola melenceng keluar. Artinya ini ketidaktenangan dari Witan. Padahal kesempatan ini luar biasa. Ya. Hampir saja dia membuat gol kedua untuk membuat kita bisa unggul 3-1. Sayang itu gagal. Ya, kemudian kita bisa melihat ketika ada pergantian juga Dendi masuk. Ya, saat Witan itu mengalami cedera mungkin di 82, STY memasukkan Dendi. Begitu masuk nggak sampai 1 menit dia sudah langsung mendapatkan kesempatan ketika ada kerjasama di lini depan kita dan dia tembakan dari Dendi masih bisa digagalkan oleh Soksela, melahirkan sepak pojok. Edo yang juga dimainkan di babak kedua masuk mengisi posisi dari Pratama Arhan yang keluar, jadi bermain dari kiri. Ada satu kesempatan bersama dengan Spaso di sana, tapi digagalkan lagi oleh penjaga gawang Soksela. Jadi itu kesempatan-kesempatan yang terbuang dengan percuma. Ini juga pasti akan dilihat oleh STY. Ya, ketika kita banyak membuang-buang peluang di depan gawang, ketidaktenangan kita juga pasti untuk bisa dievaluasi oleh STY dalam pertandingan melawan Kamboja. Karena kalau lihat juga dari akurasi operan pemain-pemain tim nasional kita, yaitu ada 82%, sementara Kamboja itu 79%. Tidak begitu jauh, karena Kamboja juga memberikan perlawanan sengit terhadap kita. Jadi mereka tidak rasa takut, gentar sama sekali, apalagi ketika mereka menyamakan kedudukan satu-satu. Mereka coba untuk terus bisa melawan. Jadi setiap serangan balik yang ditampilkan oleh Kamboja ini memainkan Hiroshi sebagai pelatih lebih menunggu mungkin ya. Karena mereka tahu Indonesia yang akan mengambil pole position di sini. Dan itu terlihat ya, karena kita unggul dalam pole position. Tapi cara mereka bermain, bertahan dengan baik, lebih dalam, disiplin di garis belakang itu bagus. Banyak juga pemain kita terasa seperti frustrasi ya, karena ingin mencetak gol selalu gagal. Setiap serangan yang dibangun selalu bisa dihalangi, bisa dibendung oleh pemain-pemain Kamboja. Bahkan tekanan mereka untuk selalu serangan balik ini berbahaya. Ada beberapa momen penting yang tercipta di depan gawang Nadeo ya, tapi tidak bisa menghasilkan gol bagi Kamboja. Karena bagi Kamboja tertinggal 2-1, mereka masih memungkinkan untuk bisa paling tidak menyamakan 2-2 untuk mencuri 1 poin saat bermain di GBK. Itu menjadi harapan mereka ketika masuk di babak kedua. Tapi mereka tidak bisa memanfaatkan itu untuk bisa mencetak gol. Terlepas juga memang penampilan back-back kita terutama Fakhrudin dan Jordi oke selama ini bermain. Dengan pengatur ritme di tengah adalah Mark Klok bersama dengan Ricky. Nah, bagi STY dia ada beberapa perubahan yang dilakukan. Ketika Pratama Arhan keluar itu Yakob Sayuri yang masuk di sini.
sebelum ada pergantian dengan Edo, karena saat keluar kita bisa melihat Asnawi Mangku Alam, Edo masuk dan pergantian yang langsung dilakukan. Yakob Sayuri bergerak agak ke kanan dan Edo yang mengisi ini. Ya, Yakob Sayuri kan bisa bermain di dua tempat, pemain PSM Makassar ini. Jadi itulah enaknya bagi saya karena bisa memanfaatkan Yakob ini bermain di dua posisi. Dan dia bermain dengan oke di sini. Spaso masuk di babak kedua karena ada pergantian pemain yang dilakukan. Sadil ikut masuk dengan menarik Rafli dan juga Egi. Spaso dan Sadil yang ada di sana. Sehingga sebelum Witan itu keluar dan Dendi yang masuk dalam 5 pergantian. Yang dipertahankan oleh STY di sini justru pemain-pemain tengah ya, yang bekerja sangat keras. Ricky Kambuaya ya, yang bermain lebih ke dalam bersama dengan Mark Locke, sementara lebih ofensif dimainkan oleh Marcelino. Nah, Marcelino juga harus melihat ini pertandingan pertama ini ya, ketika dia tampil di Piala AFF untuk pertama kali bagi Marcelino, dia harus lebih cepat mengalirkan bola, tidak boleh berlama-lama, tidak boleh memperlihatkan skill individu. Oke, individu dia bagus, cara bermain dengan baik, tapi itu tidak harus apa yang harus dikatakan di sini, yang dia harus bisa ya melihat pergerakan pemain-pemain kita mengalirkan bola, karena kan tentu kan ada di dia. Tidak boleh terlalu pegang bola agak lama. Ya, kalau dipegang agak bola lama ini mematikan ya, ketika kita melakukan tekanan, serangan, bola ada di dia dan itu diperlambat, maka sulit. Lawan sudah terlaju ke belakang, sudah mundur dan bertahan dengan baik. Nah, kalau Marcelino dengan satu aja pergerakan melewati lawan, kemudian dia harus melakukan tusukan-tusukan, ini yang harus dilakukan di pertandingan berikut oleh Marcelino. Tidak banyak dengan mengutak-atik bola ya, dengan skill individunya, karena bukan itu yang harus cari. Kita harus butuh gol, butuh cepat. Ketika kita menekan, harus cepat dialirkan ke lini serang kita. Jadi dan Spaso juga kita lihat agak frustrasi juga, ya. Banyak bahkan ke belakang meminta bola karena supply yang mungkin dirasakan agak kurang. Dan pasti untuk di lini serang ini, meskipun STY sudah memasukkan juga Dendi ada di sana, coba untuk bisa menekan lawan, tetapi tidak berhasil. Tetapi apapun yang harus dikatakan ya, kita harus syukuri hasil ini. Walaupun saya bilang tadi kan ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan karena kita bermain tidak sesuai dengan apa keinginan dari STY. Terutama kita cara mentransisi permainan ya, dari belakang untuk ke depan untuk cara kita bertahan. Ini tetap harus menjadi kelemahan kita, build up serangan juga, komunikasi di lapangan, passing-passing yang memang sering juga salah ya. Ini yang mungkin akan diperbaiki, menjadi catatan-catatan dari tim kepelatihan, asisten-asisten dari STY untuk melihat pertandingan ke depan. Namun saya tetap memberikan angklungan jempol. Kita sudah dapat 3 poin, kita sudah mengamankan ini modal kuat buat timnas kita untuk menatap ke depan. Ini pertandingan ya, pertama, ya kita harus bisa berterima kasih kepada pemain yang sudah berjuang sepanjang laga, apapun itu kekurangan, ya tinggal diperbaiki. Tapi yang pasti kita tidak kalah. Ya, kita sudah mengamankan di GBK, 3 poin ini terasa penting. Tinggal menatap 3 poin lagi di Kuala Lumpur sebelum kita menghadapi pertandingan yang sangat berat. Ya, bermain di GBK kembali melawan juara bertahan Thailand. Kalau kita menang, nah ini yang top. Kita bisa menjadi juara grup sebelum kita menuju ke Manila menghadapi Filipina. Sekali lagi, selamat buat pasukan STY, selamat buat Fakhrudin dan kawan-kawan yang sudah meraih kemenangan 2-1 atas Kamboja. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.